Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzii tawalla hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhihi ladzat kami al-maut. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa Rasulullah karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati Ketua Pengurus Mushola Baitur Rahman Permata Bank Bintaro, para jamaah, Bapak Ibu, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bisa hadir di mushola Permata Bank ini untuk pertama silaturahim, yang kedua menebar manfaat. Mudah-mudahan kehadiran kami membawa manfaat pada siang hari ini tentunya. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan menuju kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian hari ini tema besarnya adalah manajemen kematian. Ya. Kebetulan ini program yang kami selenggarakan di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kebetulan salah satunya pengurusnya adalah kami di sana. Dan salah satu kegiatan kami adalah dalam hal pelayanan jenazah sekaligus edukasi tentang penyelenggaraan jenazah. Hari ini saya bawakan tema tentang mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan kematian yang pasti kita semuanya akan mengalaminya, dan manakala terjadi kepada salah satu keluarga kita, sudah beranikah kita untuk ikut terlibat memuliakannya? Karena selama ini mindset kita berkaitan dengan pengurusan jenazah itu hampir kita semua menghindar, walaupun keluarga kita yang meninggal, apalagi orang lain. Karena ada sebuah dimensi berkaitan dengan pengurusan jenazah, orang menyebutnya itu fardu kifayah. Ya, mengurus jenazah muslim itu dihukumi sebagai kewajiban fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu kewajiban yang bersifat kolektif yang dianggap sudah terpenuhi bila di dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya. Namun jika tidak ada sama sekali yang menjalankannya, maka semua orang muslimin di wilayah tersebut ikut menanggung dosanya. Berbicara fitur fardu kifayah ini, sebetulnya yang selama ini kita mindsetnya, sudah ada yang ngurus, gugur, buat apa aku repot-repot. Nah, ini mindset kita selama ini, ya. Ternyata fardu kifayah kalau berhenti sampai di situ, sudah ada yang ngurus ini, gugur kewajiban saya. Bila mana hal ini terjadi kepada keluarga kita, sebetulnya kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena kewajiban fardu kifayah di dalam mengurus jenazah ternyata prioritasnya adalah keluarga si mayit.
bersifat gotong royong. Semakin banyak yang terlibat, semakin baik. Semakin banyak yang terlibat, maka semakin ringan, semakin mudah. Ini satu sisi dimensi tentang fardu kifayah. Ya, maka berkaitan dengan fardu kifayah ini, khususnya dalam hal penyelenggaraan jenazah, Nabi SAW bersabda, liyalihi akrabukum inkana ya'lamu. Fa illam yakun ya'lamu faman tarawna indahu hadzun min wara'in wa amanatin. Hendaknya yang mengurus jenazah itu adalah orang yang paling dekat dengan kalian, dengan si mayit maksudnya. Yang nantinya akan bisa menutupi aib-aib si mayit kalau dia mengetahuinya. Sedangkan jika tidak diketahui, bila mana keluarga tidak ada yang tahu, maka boleh siapa saja yang dianggap memiliki sifat wara' dan amanah, yang ahli di bidangnya, yang memiliki kapasitas ilmu tentang pengurusan jenazah. Ya, hadis ini diriwayat Ahmad dari Aisyah. Sebenarnya ini hadis ada lengkapnya. Ya, ini lanjutan daripada sebuah hadis yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi kalau melihat dari kriteria tersebut, ya, mengurus jenazah walaupun fardu kifayah, gugur kewajiban kita bila mana sudah ada yang ngurus, ternyata kalau yang meninggal adalah keluarga kita, maka yang paling tepat adalah keluarganya. Maka di sini kita wajib belajar, ya, supaya kita tahu di mana saat terjadi musibah kematian kita akan menjadi orang yang terdepan, ya, bukan malah sebaliknya. Karena mindset kita selama ini berkaitan dengan fardu kifayah itu, ngurus jenazah itu katanya serem, ya. Jadi ada beberapa jawaban daripada kita berkaitan dengan mengurus jenazah itu hampir semuanya negatif. Jadi berbicara tentang fardu kifayah ini, kalau dijabarkan secara luas, fardu kifayah itu ya tidak hanya bagian ngurus jenazah sebetulnya, ya, karena bersifat kebersamaan, gotong royong. Maka di masyarakat kita bisa mengenal ketika mengurus masjid atau membuat masjidnya sendiri itu dihukumi fardu kifayah, ya, termasuk mengurus sekolah, mengurus rumah sakit, ya, mengurus gedung, mengurus jalan raya, dan yang lain-lain. Tidak ada bedanya terkait dengan pengurusan jenazah. Sama-sama fardu kifayah, Pak. Maka menjadi seorang karyawan bank itu ya fardu kifayah. Sebagaimana menjadi seorang guru, ya, menjadi seorang dokter, pedagang, pejabat, bahkan menjadi presiden, itu fardu kifayah. Tidak ada bedanya dengan posisi amil jenazah di masyarakat. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi fardu kifayah itu lebih luas cakupannya, tidak hanya terkait dengan urusan jenazah. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya kadang prihatin ketika melihat kondisi para amil yang ada di masyarakat. Ternyata orangnya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Dan rata-rata sudah sepuh. Tidak tergantikan sebelum beliau wafat atau pensiun. Dan di antara kita ternyata nggak ada yang pernah mencita-citakannya. Saya nanti gede pengen jadi amil jenazah, nggak ada. Tapi giliran profesi yang lain, bisa jadi kita mengharapkannya. Nanti gede saya pengen jadi dokter, pengen jadi presiden bahkan, ya. Jadi ternyata ini satu-satunya pekerjaan yang dihindari kita. Nggak ada satupun yang mau. Maka dari sinilah kami munculkan sebuah edukasi pendidikan yang berkaitan dengan ini, Pak Bu. Ya, karena ini ternyata profesi yang tidak difasilitasin. Ya. Giliran dokter ternyata itu ada sekolahannya, ya, ada fakultasnya, Pak. Yang lain pun ada, gitu. Nah, maka kami di Masjid Pondok Indah, kami berdirikan sebuah edukasi berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah yang bernama KPJ Institut Manajemen Kematian. Ini KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Ya. Alhamdulillah kami sudah 10 tahun bergerak,
memberikan edukasi dengan visi membangun kesadaran kita akan pentingnya mengingat kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah. Alhamdulillah dari kegiatan ini lahir para pemulia jenazah. Kami sebutnya pemulia jenazah. Ya, mereka adalah para petugas yang siap melayani masyarakat yang terjadi kedukaan. Nah, ini dasar daripada fardu kifayah sendiri. Nabi SAW memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk memandikan sahabat yang meninggal dunia. Ihsiluhu, mandikanlah dia. Bima'in wasidrin, dengan air dan sider bidara. Nah, jadi fardu kifayah itu bila mana sudah ada yang mengurus maka gugur. Nah, disinilah dasar hukumnya. Mengurusi jenazah, mindset kita berkaitan dengan pengurusan jenazah, baik itu memandikannya, mensolatkannya, menguburkannya, dan mensolatkan dan menguburkannya, ya, 4 hal kewajiban kita ini, ternyata kita selama ini menjauh. Di mana ini ada 4 jawaban teratas orang menghadapi kematian, menghadapi jenazah. Yang pertama jawabannya takut. Yang kedua jawabannya ngeri. Yang ketiga jawabannya bau. Ada yang bilang jijik. Sehingga akhirnya muncul apalagi enggak punya ilmunya, ya sudah mundur. Walaupun yang meninggal keluarga sendiri. Dan ini dipastikan di masyarakat, kalau keluarga kita meninggal, ya kita panggil orang yang biasa mengurus jenazah. Dan ternyata orangnya itu lagi. Ya, ini salah satu profilnya guru kami. Ini ada sebuah kisah nyata yang melatar belakangi kenapa kami pengen ilmu tentang pengurusan jenazah menyebar. Ada seorang jamaah datang ke kami di Masjid Pondok Indah. Dia berkisah, Ustadz, saya heran dengan teman saya. Padahal dia sering datang ke pengajian. Masa sih saat memandikan jenazah ibunya, dia berucap, ih saya sih nggak mau mandiin, bau, jijik, kotorannya banyak. Kan sudah ada yang ngurusin, buat apa repot-repot. Kata putri kandung di depan jenazah ibunya. Padahal hanya sekedar megang gayung, bantu amil yang sudah sepuh. Tapi ternyata dia menolak dan berucap, dan ucapannya sungguh mengerikan. Maka di sini kami sangat prihatin dengan melihat kondisi-kondisi yang ada di masyarakat berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kenapa kita takut sama mayat? Nganggapnya kita kadang berlebihan, ya. Orang mati itu ruhnya gentayangan jadi hantu. Jadi kalau belum 7 hari kadang ada orang menyikapinya masih ada di hubungan rumah, ya kan? Akhirnya jadi serem. Apalagi dibilangnya gara-gara tali pocong nggak dilepas, Pak Trio. Itu bisa jadi hantu pocong. Nah, padahal itu di film. Ya. Orang ketabrak mobil jadi hantu kuntilanak atau suster ngesot. Ya, padahal itu di film. Ya. Jadi ini perlu dikelirkan dulu latar belakang kenapa kita takut terhadap jenazah sehingga kita tidak muncul keberanian untuk mengurusnya. Ya. Menghadapi jenazah yang modelnya seperti ini, waduh, serem, kan gitu kan? Padahal orang yang sudah meninggal, kondisinya saat ini mereka pindah alam, yaitu di alam barzah, di mana mereka saat ini sedang menunggu datangnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran diinformasikan, kondisi mereka ada yang sedang tidur, dibangunkan pas hari kiamat tiba, itu surat Yasin ayat 52. Kemudian ada yang sedang menyesal, dan pasti hampir semua orang meninggal di sana itu sedang menyesal. Dan penyesalannya semuanya ingin memperbaiki amal solehnya. Maka ia minta kepada Allah, Rabbirji'un, wahai Tuhan kembalikan aku ke dunia. Kalau sekiranya dibalikin lagi ke dunia Pak Bu, pasti kita pengen sedekah. Pak Asoddaqo, ya, wa akum minas solihin, supaya saya menjadi orang yang soleh. Pengen sholat, pengen memperbaiki amalnya. Apa yang menjadi kekurangan kita, itulah yang kita sesali. Ini kondisi kedua.
Kondisi ketiga, ada orang yang sedang diteror, di mana setiap harinya diperlihatkan gambaran neraka, belum dicemplungin, yaitu Fir'aun. Pagi sore diperlihatkan neraka. Yang keempat, mereka ada yang tetap hidup mendapatkan rizki dari Allah. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ini ayat menggambarkan bahwa mereka sekarang sedang menikmati kehidupan di alam alam barzah. Ini yang keempat. Yang kelima, ada orang yang dapat siksa kubur. Jadi inilah kondisi-kondisi yang tepat, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Tidak ada gambaran bahwa orang mati itu mendatangin kita. Ya, kadang kan kita berpikirnya kalau habis ngurus jenazah, jangan-jangan nanti malam didatengin. Maka kadang di masyarakat ada sebuah kebiasaan untuk menghindarinya, biasanya suruh cuci muka, bekas air yang dipakai mandiin jenazah. Ada sebagian seperti itu. Padahal itu tidak terbukti, ya. Jadi ini kalau kita ketahui bahwa ternyata orang yang meninggal nggak ada satupun yang jadi hantu, kenapa kita harus takut? Apalagi yang meninggal orang yang kita sayangi, keluarga daripada kita. Kesimpulannya, orang mati gentayangan, jadi hantu ternyata hoaks besar, ya. Jadi tidak perlu diyakini lagi. Baik, yang kedua, memunculkan sebuah keberanian di dalam mengurus jenazah adalah kita harus tahu kemuliaan di dalam mengurus jenazah. Yang mana di salah satu hadis Nabi SAW disebutkan pahala orang yang mensolatkan jenazah dan mengiringinya ke makam itu pahalanya 2 kirot. Ini hadisnya. Apa itu 2 kirot ya Rasul? 2 kirot itu bagaikan seperti 2 gunung yang sangat besar. Ya, orang yang ikut mensolatkan jenazah, menyaksikan, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, maka pahalanya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Kalau dia ikut lagi menyaksikan hingga dimakamkan, mengantarkannya ke kuburan, maka ia mendapatkan 2 kirot. Wa mal qirotoni, apa itu 2 kirot? Qala mithlul jabalain al-azimain. Nah ini kalau diilustrasikan di Madinah, 2 kirot itu bagikan seperti gunung yang sangat besar, maka gunung yang paling besar di Madinah itulah yang disebut ka Uhudin, bagaikan seperti gunung Uhud. Ya, mislu Uhud. Ini 2 kirot. Nah, mungkin kalau di sini bisa diilustrasikan ya dengan gunung-gunung yang besar di sini. Kalau di Jawa Tengah kita tahu ada Gunung Slamet daerah Purwokerto. Ya, di Jawa Timur ada Gunung Semeru, Gunung Bromo. Ini ilustrasinya. Dan ternyata itu diberikan bagi orang yang cuma ngikut saja, ngikut nyolatin, ngikut nganterin ke makam. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang terlibat di dalam memandikan, mengkafani, dan menguburkan? Kira-kira pahalanya seperti apa? Mari coba kita lihat hadis motivasi berkaitan dengan pengurusan jenazah. Memandikan jenazah. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marrotan. Barang siapa yang memandikan seorang mayit, lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah mengampuni dosanya 40 kali. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Coba perhatikan, memandikan jenazah syaratnya adalah merahasiakan aib si mayit. Mungkin kita pernah dengar itu, bahwa ketika kita memandikan jenazah, jangan sampai nanti menceritakan apa yang kita lihat, terkhususnya aib si mayit. Maka bila mana ini dilakukan oleh keluarga sendiri, maka secara otomatis tidak mungkin kita akan menceritakan aib si mayit yang itu adalah keluarga kita.
Contoh seumpama ayah kita meninggal, seorang putra memandikannya, kan tidak mungkin dia akan cerita. Seorang pasangan, suami atau istri, bila mana dia meninggal, suaminya yang memandikan istrinya, pasti tidak mungkin dia akan cerita. Saudara kandungnya atau ayah ibunya. Jadi bila mana keluarga terlibat langsung, maka insya Allah akan mendapatkan hal ini. Apa itu? Ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Allah mengampunkan dosa kita yang memandikan jenazah itu 40 kali. Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan 40 macam dosa besar. Ini kemuliaannya, Masya Allah. Ya. Kalau sholat itu ya ibadah yang bisa menghapuskan dosa. Tapi dosa-dosa kecil. Sholat 5 waktu penghapus dosa, dosa kecil. Puasa Ramadan ila Ramadan penghapus dosa tahunan. Al-Jum'atu ilal Jum'ati penghapus dosa pekanan. Nah, dosa harian dengan ini. Nah, kalau dosa besar bagaimana caranya? Kita tentu harus minta ampunan sama Allah. Ternyata di sini Nabi memberikan salah satu tipsnya. Bila mana terjadi kematian, kita terlibat mengurus jenazah dan memandikannya dengan syarat merahasiakan aibnya, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan perbuatan yang lain, pekerjaan yang lain? Itu baru memandikannya. Yang mengkafani, apa yang ia akan dapatkan? Nah, di sini disebutkan, wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannah. Siapa orang yang mengkafani jenazah, maka Allah nanti akan mengkafaninya, memberikan pakaian. Dari apa? Min sundusin wa istabraqin, dari sutra, baik sutra halus maupun sutra tebal. Ini kemuliaannya. Bagaimana dengan yang menguburkan jenazah, yang menggali lubang untuknya? Wa man hafara lahu fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Masya Allah. Ini kemuliaan-kemuliaan mengurus jenazah. Ya. Hadis surat Al-Hakim. Bahkan di hadis yang lain, ini hadis terakhir berkaitan dengan pengurusan jenazah, mudah-mudahan bisa memotivasi kita lebih berani lagi. Man ghassala mayitan fa'adda fihil amanata walam yafsha alaihi ma yakunu minhu inda dzalika kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu umum. Rawahu Ahmad an Aisyah. Siapa orang yang memandikan jenazah, maka tunaikanlah amanahnya dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu, maka ia akan terbebas dari dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemuliaannya apa yang didapatkan? Allah akan mengampunkan seluruh dosa kita bagikan seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir kalau meninggal dunia kelak mendapatkan surga pakai dihisab enggak? Pakai mampir ke neraka enggak? Nah, itulah bayi yang ketika meninggal dia dalam kondisi suci, tidak membawa dosa, maka masuk surganya otomatis. Maka di dalam sholat jenazah itu, kalau ada bayi yang meninggal, salah satu doanya adalah Allahumma ja'alhu zuhran liwalidayhi wa ajran wa syafi'an ujaban. Ya Allah, jadikanlah ia simpanan untuk kedua orang tuanya yang akan menjadikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, yang menjadikan pahala untuk kedua orang tuanya. Masuk surganya langsung tanpa transit, tanpa hisab. Masya Allah. Maka di sini tadi saya ulang kembali, siapa yang orang memandikan jenazah yang terbaik adalah keluarganya. Bila mana dia tahu tentang tata cara mengurus jenazah. Maka di sini penting untuk kita belajar
Dan kita mudah-mudahan bila mana suatu saat berani memuliakan jenazah, maka di sini ada peluang untuk mendapatkan pahala surga tanpa azab, tanpa hisab. Di balik musibah besar kematian ada kemuliaan besar, yang mana kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kami di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kita bermohon kepada Allah selalu, setiap saat, di mana setiap penutup doa kita akan sampaikan kepada Allah dengan doa sabu jagat ini. Saat nanti di yaumil kiamah, kita berharap ingin mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga tanpa azab, tanpa mampir ke neraka, dan tanpa hisab. Mudah-mudahan melalui kegiatan pengurusan jenazah ini kita akan mendapatkannya. Betapa bahagianya ketika kita bisa memuliakan jenazah orang yang kita sayangi. Kesimpulannya, ya, kalau melihat kisah yang tadi di awal, dia bilang, kata anaknya, ogah, ngapain aku repot-repot, jijik, kotorannya banyak. Tentu kita, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ini terjadi kepada keluarga kita yang kita sayang. Ada sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang Nabi katakan? Ma darraki law mitti qabli fa khazaltuki wa kafantuki summa salaitu alaiki wa dafantuki. Tidak mengapa bagimu wahai Aisyah jika kamu meninggal sebelumku, aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Coba kita perhatikan hadis ini. Rasulullah sampaikan kepada istrinya, aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, dan aku yang akan menyolati dan menguburkanmu. Ini menunjukkan bahwa dibolehkannya seorang istri memandikan jenazah suaminya, atau seorang suami memandikan jenazah istrinya. Kadang di masyarakat yang terjadi justru terbalik. Ada yang bilang katanya suami tak boleh memandikan istri atau sebaliknya. Padahal yang benar boleh. Ya, ini ketentuannya dulu nih, supaya kita sudah berani itu untuk ikut memuliakan jenazah, maka siapa yang boleh terlibat di dalam memandikan jenazah. Di sini disebutkan pasangan boleh. Selain pasangan, ketentuannya adalah yang memandikan jenazah haruslah yang sesama jenis kelaminnya dengan si mayit. Jenazah laki-laki maka boleh dimandikan hanya oleh kaum laki-laki, kecuali pasangan kalau sudah punya. Begitu pula dengan jenazah wanita, harus dimandikan oleh sesama kaum wanita, baik kerabat keluarganya maupun kaum muslimin. Ya, ini dasar hukumnya, di mana Rasulullah SAW menuntun Ummu Atiyah ketika memandikan putrinya. Nabi memberikan kaid untuk memandikan putrinya. Jika kalian sudah selesai, panggillah aku. Setelah selesai kami memanggil beliau. Ini menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh memandikan perempuan. Perempuan tidak boleh memandikan laki-laki, walaupun keluarga kita. Jadi seorang ibu tidak boleh dimandikan putranya. Seorang ayah tidak boleh dimandikan putrinya. Saudara kandung tidak boleh dimandikan oleh saudara kandungnya yang beda jenis. Harus yang sesama jenis, apalagi orang lain. Ini pun kadang terjadi di masyarakat, ya, memandikan jenazah, laki perempuan ikut terlibat di situ. Padahal ketentuan secara syariatnya haruslah yang sesama jenis kelamin.
kecuali dia sudah punya pasangan, suami atau istrinya diperbolehkan. Dan pengecualian berikutnya adalah anak usia di bawah 7 tahun, bayi. Ya, anak usia di bawah 7 tahun boleh yang memandikan jenazahnya adalah laki atau perempuan, baik amil maupun keluarganya. Ini pengecualiannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengurusan jenazah itu kita harus menutup aurat si mayit. Maka berkaitan dengan aurat sini tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun kecuali pasangan. Ya. Namun demikian ketika memandikan jenazah tentu di situ banyak orang. Maka di dalam memandikannya bagian aurat intinya harus tertutup. Laki-laki dari pusar hingga lutut. Ketika memandikan jenazah harus tertutup dengan kain. Wanita dari dada hingga lutut. Itu harus tertutup. Tidak boleh dibuka apalagi ditelanjangin. Haram hukumnya. Ya. Baik. Pengurusan jenazah haruslah sesuai tuntunan syariat Islam. Ya, maka apa kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini belum sesuai dengan ketentuan syariat, maka kita harus kembalikan. Di mana ketika kita mengurus dengan tuntunan syariat Islam, insya Allah dimaksudkan untuk mengantarkan orang yang meninggal dunia, yang biasa kita sebut almarhum almarhumah ini, menuju husnul khotimah. Ya, kita jaga husnul khotimahnya. Nah, biasanya di dalam mengurus jenazah itu disegerakan. Ini salah satu perintah Nabi berkaitan dengan pengurusan jenazah. Bercepat-cepatlah mengurus jenazah, karena bila jenazah itu orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Bahkan ketika jenazah itu orang soleh, di dalam hadis ini disebutkan, fa'in kanat solihah qala. Kalau dia orang soleh, dia berkata, si mayit berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Bahasa kitanya, buruan, cepetin. Nah, wa in kanat ghairu salihah, kalau bukan orang soleh, dia pun berkata, ya wailaha, aina tadhabuna biha, celaka ini, mau dibawa kemana jasadku ini? Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita berharap keluarga kita yang meninggal tentu dalam kondisi yang husnul khotimah, dia orang yang baik, maka segerakan. Nah, di sini ada kisah sahabat Nabi yang meninggal di malam hari, yaitu sahabat Thalhah ibnu Al-Bara radhiyallahu anhu. Ketika wafatnya, Nabi perintahkan kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya saya tidak melihat Thalhah ini, melainkan ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu semestinya beritahukanlah hal itu padaku dan segerakan memberikan perawatan kepadanya hingga dimakamkan. Karena sesungguhnya tidak patut bagi mayatnya seorang muslim kalau ditahan di antara keluarganya. Maksudnya di sini kalau meninggal siang, kuburkan siang. Kalau meninggal malam, kuburkan malam. Hadis riwayat Abu Daud. Maka sahabat ini langsung dikuburkan di malam hari. Dan ternyata di hari yang lain lagi ada sahabat lagi yang meninggal dunia dan Nabi tidak diberitahukan, sehingga di pagi hari Nabi kehilangan dia. Nah, di sini ini hadisnya tentang sholat jenazah di atas kubur. Ketika ada sahabat yang meninggal di pagi hari, di malam hari dan langsung dikuburkan, dan ternyata Rasulullah tidak diberitahu, maka Nabi minta untuk ditunjukkan mana kuburannya, tunjukkan padaku. Sehingga Nabi kemudian ditunjukkanlah kuburannya. Dan yang ternyata dilakukan oleh baginda Nabi SAW mensolatkannya, yaitu sholat jenazah di atas kuburnya. Bila mana kita tidak mendapatkan jenazahnya, karena sudah dikuburkan. Maka ini bisa menjadi sebuah tip bagi keluarga yang jauh, tanpa harus ditunggu kehadirannya. Ya, jenazah itu kalau dibiarkan berlama-lama tentu akan menimbulkan
satu hal yang tidak kita harapkan. Ini kasus pernah kami alami karena menunggu putranya ternyata terlalu lama, 13 jam kurang lebih Pak, kami tunggu. Sampainya di sini, kata putranya minta dibawa pulang ke kampung lagi, ke Jawa Timur Pak, ke Ngawi waktu itu. Jadi kurang lebih 13 jam lagi. Artinya ini jenazah sudah tertahan selama 26 jam kurang lebih. Sampai di kampung halamannya, peti yang kami pinjamkan mau diganti dengan keranda di kampung. Sehingga dibukalah petinya. Begitu supir kami membuka itu peti, dia langsung kaget. Karena ternyata jenazahnya sudah kerendam air. Separuh badannya, dia bilang sejengkal. Separuh badannya sudah kerendam air. Pertanyaannya, air dari mana Pak? Tentu dari tubuh si mayit. Karena kelamaan, tidak segera dikubur. Inilah perintah di balik pengurusan jenazah harus dipercepat. Jangan sampai menunggu keluarganya terlalu lama. Kalau menunggunya dalam batas waktu yang ditolerir, tak masalah. Mengurus jenazah itu diperlukan waktu kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam. 2 jam pertama itu P3J, diurus surat kematiannya. 2 jam kedua dimandikan di kafani. 2 jam ketiga proses sholat dan pengantaran. Sambil nunggu kuburannya digali itu kurang lebih 3-4 jam. Kalau nunggunya 6 jam, tidak masalah. Tapi kalau nunggunya berlama-lama, apalagi sampai berhari-hari, maka tentu ini akan menimbulkan permasalahan baru dan bisa menjadi fitnah bagi si mayit dan keluarganya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami dari Masjid Repon Indah dalam hal ini untuk mempercepat program pengurusan jenazah, kami alhamdulillah telah memiliki 4 unit mobil jenazah. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang ada di Jakarta maupun di Bintaro khususnya. Nanti ada ketentuan syarat berlaku, biasanya ada membership. Dan untuk kegiatan hari ini baru prolog tentang mengubah mindsetnya. Bagaimana mengurus jenazahnya sesuai tuntunan syariat, maka perlu ada pertemuan lanjutan, ya berupa pelatihan pemuliaan jenazah. Dan di buku ini insya Allah alhamdulillah sudah termaktub semua apa yang kami ajarkan dari mulai manajemen sakit, manajemen sakaratul maut, manajemen pertolongan pertama pada jenazah, dan manajemen pemulihan jenazah mulai dari dimandikan sampai dikuburkan. Terima kasih Pak Trio, mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.